Selamat pagi anak-anak. Bagaimana raportnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita coba dulu ya. Tolong Mas Pino dipimpin doa. Sabda doa mulai. Doa saya pada Pak Sabda Kakra Selamat pagi. Tolong yang teman-teman. Ya. Apa yang kita hadir hari ini? Ada semua ya. Ya. Sebelumnya mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak ya. Para siswa mohon berdiri ya. Untuk mengecek kesemangat kalian, kita bersama-sama mengatakan tepuk semangat ya. Pada jalan tiga mulai ya. Tepuk semangat. Nanti kita akan membahas tentang apa itu AI, kecerdasan artifisial, coding dan AI. Nah, kalian pasti pernah mendengar ya, robot, ya. Tahu robot? Apakah robot itu bisa melakukan sesuatu seperti manusia? bisa. Bisa. Yakin bisa? Bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, nggak tahu. Nah, gini. Berarti nanti kita pada pembahasan kali ini akan membahas tentang robot ya. Apakah itu termasuk yang bisa mengerjakan seperti manusia atau enggak? Nanti bagian dari sini tadi kita membahas tentang apakah robot bisa bekerja melakukan sesuatu seperti manusia. Berarti tidak semuanya ya. Maksudnya gimana? Robot atau kecerdasan artifisial itu bekerja sesuai dengan perintah. Ya. Perintahnya apa? Bagaimana dia bekerja hanya sesuai dengan perintahnya. Jika dia ini mau sebentar kita bahas ya, inputnya atau masukan perintahnya cuma itu aja, ya udah
Berarti aktivitas yang lain tidak bisa. Contohnya mesin cuci, setrika, itu juga apa ya, robot, tapi itu tidak cerdas. Kenapa? Saya kalau dipikirkan, setrika itu kira-kira kalau cerdas punya kepanasan gimana? Kalau setrika cerdas mati, benar. Tapi setrika itu bukan robot yang cerdas. Kenapa? Yang panas, tahu panas, tahu kalau nanti kepanasan bajunya akan terbakar, dia tidak berhenti, dia akan terus begitu. Makanya setrika itu ya, kecerdasan artifisial yang dimaksudkan adalah kemampuan suatu yang kita robot ya, untuk berpikir ya. Contoh, kalian pernah membuka Google Maps? Pernah ke suatu tempat pakai Google Maps? Kalian di situ akan ditunjukkan rutenya, rute tercepat, ya kan? Rute kendaraan motor, mobil ada. Itu salah satu keunggulan dari kecerdasan intelijensi. Ya. Itu manfaatnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian di handphone kalian tahu fingerprint, buka kunci nganggo fingerprint. Nah, itu kalau pakai jaringan lain bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu masuk kecerdasan artifisial. Dia ngerti, oh, ini jenis yang B, ini dudu, lagi lemot. Nah, tapi semua itu tergantung dari masukan. Yang kelompok satu sekarang sini, jangan dulu. Kalau kita dulu Maps, buat Maps, MAPS.
bumbu marinasi, bumbu dasar contoh sederhana untuk ikan nila atau kumbung. Haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar. Tambah garam dan air asam jawa, tumis sebentar hingga harum. Angkat dan makan. Diamkan hingga sedikit hangat. Oleskan ke ikan, rendam minimal 15-30 menit. Bisa hingga 1 jam di kulkas agar bumbu meresap maksimal. Bumbu olesan tambahan opsional untuk variasi pedas manis atau madu. Campurkan kecap manis, kecap asin, madu, bawang putih halus, iris daun jeruk, margarin, minyak, bawang. Bakar hingga setengah matang, lalu oleskan bumbu ini secara berkala hingga matang, merata dan berlapis rasa. Terima kasih. Demikian ya. Ya, kita dengan menggunakan teknologi AI, data artifisial, menggunakan internet, bisa tahu cara menggunakannya dengan esok nanti caranya gawe ikan bakar ya, tanpa perlu repot-repot buka buku, naik ke buku. Tinggal buka HP, buka komputer, buka internet, browsing, baca GPT, ada caranya ya. Itu salah satu mudahnya ya. Kemudian dengan demikian ChatGPT mempermudah pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya sebelumnya ada pertanyaan soal materi pada hari ini? Ada apa? Bisa menjadi dua seperti yang cerdas sama yang cerdas itu komponennya apa? Ya, bagus ya. Ya, tolong perhatikan dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Hafiz, pertanyaan yang bagus tentang pembedaan robot cerdas dan non cerdas. Apa yang menjadi pembeda antara robot cerdas dan cerdas? Yang pertama, kalau robot non cerdas nanti output keluarannya atau hasilnya akan sama, itu saja, tanpa ada kemampuan untuk belajar untuk menjadi solusi yang baik ya. Tapi kalau yang robot cerdas, dia akan belajar, menambah wawasannya. Contohnya ini, kamu pernah browsing lewat YouTube? Pernah buka YouTube? Pernah buka entah apa aja yang bukan Google? Nah, YouTube misalnya, kamu misalnya sering buka lagu-lagu dangdut misalnya. Nah, dangdut misalnya nanti pasti YouTube nanti akan selalu sering merekomendasikan lagu-lagu dangdut buat kamu. Kenapa? Dia tahu kebiasaan kamu. Oh, ini seringnya mbak ini. Nah, itulah maksudnya dia belajar dari pengalaman, maksudnya yang sering dia terima. Tapi kalau dia telah saya share tadi ya, GBA malam malam ya. Kemudian untuk refleksi pada
kegiatan hari ini. Saya berharap kalian dapat menggunakan kecerdasan artifisial atau AI dengan sebaik-baiknya tanpa berlebihan, ya. Etikanya dipakai, ya. Soalnya apa? Kalau kita selalu bergantung pada AI, pada robot, itu juga nggak baik, ya. Kenapa? Karena pertama, kira-kira punya perasaan ada? Robot punya perasaan ya? Tidak punya. Siapa yang punya perasaan? Manusia. Siapa yang menciptakan robot? Manusia. Nah, berarti kira-kira manusia dan robot lebih berperasaan mana? Manusia. Tidak ada robot yang besar dunia. Contohnya hasil 7 kali 4 berapa? 28. Nah, terus lagi misalnya ada soal dulu. Di manakah letak kota Semarang? Di Jawa Tengah. Sekarang, nah, ini pertanyaan. Ceritakan tentang masa kecilmu. Kamu bertanya pada robot misalnya. Kira-kira jawabannya gimana? Saya diciptakan. Nah, padahal pertanyaannya adalah untuk kalian. Kowe kon menceritakan masa kecilmu piye? Tapi kowe boleh jawabannya ngene AI. Nah, nanti jawabannya pasti tidak apa? Tidak tepat, tidak pas. Kenapa? Karena setiap orang masa hidupnya beda. Tapi kalau tadi pertanyaannya Semarang di mana? Pasti, ya. Kalian pasti apa pertanyaannya tentang perasaan masa kecil setiap orang beda-beda. Itulah yang membedakan antara robot dan manusia, ya. Untuk perasaan, etikanya, sopan santunnya, robot tidak ada seperti itu. Maka tetap lebih baik kita fokusnya yang menentukan adalah tetap kita sendiri, pas orang. Itulah yang ingin saya sampaikan. Kita boleh menggunakan AI, tapi dengan catatan jangan berlebihan, jangan bergantung, jangan menentukan, tapi cukup sebagai alat bantu, ya. Paham? Nah, kiranya hari ini demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.